Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabatku semua, khususnya para saskabarku, apa kabar? Saya berharap semua saskabarku selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk yang baru mengklik video saya ucapkan salam kenal. Nama saya Ibu Syarika. Mohon bantuannya untuk subscribe channel YouTube saya ya. Terima kasih banyak. Darah haid. Pada video saya kali ini, saya ingin bercerita sedikit tentang darah haid yang bisa disalahgunakan oleh seorang wanita untuk menaklukkan seorang laki-laki. Jadi mohon maaf ya, cerita saya pada malam hari ini sedikit sensitif. Jadi ceritanya, ada seorang wanita yang bernama Santi. Jadi Santi ini merasa tertindas oleh suaminya. Jadi suaminya selain temperamental, bertindak sesukanya, dan tidak pernah menghargai Santi ini sebagai seorang istrinya. Akhirnya, karena Santi sudah tidak tahan dengan tingkah laku suaminya ini, yang selain semena-mena terhadap dirinya, juga suka berselingkuh. Jadi lengkaplah sudah penderitaan si Santi ini. Memiliki suami yang sempurna dalam hal negatif gitu. Karena tidak tahan dengan perilaku suaminya ini, Santi berulang kali meminta pisah, minta bercerai. Tetapi suaminya tidak mau menuruti keinginan Santi tersebut. Akhirnya Santi ini mendatangilah seorang pintar untuk berkeluh kesah, curhat, bercerita tentang keadaan rumah tangganya yang sangat menyakiti hatinya. Jadi Santi ini bercerita kalau suaminya itu bertindak sesuka hatinya. Jadi semena-mena ya, gitu. Akhirnya orang pintar tersebut berkata kepada Santi, "Apakah kamu mau saya berikan sebuah ritual yang akan membuat suamimu itu tunduk dan bertekuk lutut terhadap dirinya?" Nah, Santi ini akhirnya berpikir, hal apakah yang bisa membuat suaminya berubah? Nah, akhirnya seorang pintar itu bercerita kepada Santi, kalau dia memiliki sebuah ritual atau ilmu darah haid yang bisa menundukkan seorang suami. Jadi akhirnya orang pintar ini mengajari Santi untuk melakukan sebuah ritual. Selain memandikan Santi dengan air bunga 7 warna, orang pintar tersebut juga meminta Santi untuk menyimpan darah haidnya dalam sebuah wadah ya, dalam sebuah tempat, dan nanti diberikan kepada orang pintar tersebut untuk dilakukan sebuah ritual. Nah, akhirnya Santi ini menurutilah keinginan dari orang pintar tersebut. Ya, karena dia ingin suaminya berubah, gitu ya. Tidak semena-mena lagi terhadap dirinya. Nah, akhirnya Santi menyimpan darah haidnya itu dalam sebuah wadah tempat kecil ya, untuk diserahkan kepada orang pintar. Dan pada suatu hari, pergilah kembali Santi ini ke orang pintar tersebut untuk menyerahkan darah haidnya tadi. Jadi setelah dilakukan ritual beberapa kali, orang pintar tersebut akhirnya berkata, "Tuangkan darah haid ini ke dalam minuman suamimu." Kaget Santi ini kan. Awalnya dia menolak kan. Tapi karena dia betul-betul sudah bosan, sudah tidak tahan lagi dengan keadaan rumah tangganya yang dialaminya, akhirnya dia menuruti perkataan orang pintar tersebut dan mengambil darah haid itu dan dibawanya pulang. Nah, tepat di malam hari suaminya minta dibuatin kopi. Nah, akhirnya Santi ini meneteskanlah 1 tetes darah haidnya itu ke dalam minuman suaminya. Dan itu dilakukan Santi berulang-ulang sampai darah haid yang disimpannya itu habis.
kata orang pintar tersebut, khasiatnya suami Santi akan menuruti semua perkataan Santi dan tidak akan berlaku macam-macam lagi. Dan ketika darah haid itu habis diminum suaminya dan suami tidak tahu. Jadi ketika suaminya minta buatin kopi, dia tuangkan setetes. Tiap kali suami minta buatkan kopi, dia tuangkan setetes sampai habis darah haid itu. Dan suaminya tidak tahu apa yang dilakukan oleh istrinya. Setelah hal itu terjadi, Santi merasakan kalau suaminya itu betul-betul menurut kepadanya. Tidak mau berkata apa-apa lagi. Apa yang dikatakan Santi dia nurut. Kata Santi A dia A, kata Santi B dia B. Jadi dia seperti orang blow on. Sekarang suaminya itu menuruti apapun kemauan Santi. Dan akhirnya Santi menyesal. Suaminya menjadi seperti seorang yang idiot. Tidak punya pendapat, tidak punya semangat hidup, lesu. Jadi sepertinya menurut aja apa kemauan Santi. Dan akhirnya Santi pun merasa bersalah. Karena hal yang dilakukan itu dia membuat suaminya seperti seorang blow on. Jadi berubah drastis ya, total, bukan hanya menuruti perkataannya, tetapi semua tingkah lakunya pun seperti orang blow on. Jadi itu sebuah ritual yang tidak boleh dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya. Jadi Santi ini sangat menyesal sekali. Dan ketika dia kembali menemui orang pintar tersebut untuk meminta penangkalnya, dia tidak mau suami seperti itu. Tetapi kata orang pintar tersebut, darah haid Santi yang udah di ritual itu udah masuk ke dalam tubuh suaminya. Jadi suaminya itu seperti itu, seperti orang blow on. Tidak bisa berbuat apa-apa, menurut aja semua perkataan Santi. Jadi seperti itu. Jadi itu sebuah ilmu yang digunakan oleh seorang istri terhadap suaminya agar suaminya menurut. Tapi jangan kita lakukan ya, karena kita kasihan kan. Jadi kalau suami kita blow on, nanti dia tidak pandai mencari uang jadinya ya kan. Jadi seperti orang bodoh gitu. Itu tidak boleh dilakukan. Jadi itu cerita dari salah seorang teman saya ya, yang dia pernah melihat temannya melakukan hal tersebut dan dia menyesali perbuatannya. Karena selain dosa besar, suami pun menjadi seseorang yang blow on. Nurut aja, seperti sapi ditusuk hidung lah gitu ya, menurut kemanapun tuannya mau. Jadi seperti itu. Ngeri sekali ya ceritanya. Itulah cerita saya pada malam hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita dari saya. Mohon bantuannya untuk like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.